Hari ini Minggu. Tiara sangat yakin untuk meninggalkan kota kelahirannya menuju kota tempat tinggal kakaknya. Ia berharap setelah menjauh dari Bayu, dirinya mampu menghapus bayangan laki-laki itu dan fokus dengan kehamilannya. Saat ini, Pak Arif dan Bu Laras pun mengantarkan Tiara ke bandara. Kedua orang tua itu merasa sedikit tenang dan lega melihat perubahan yang terjadi terhadap Tiara. Wanita itu tidak terlalu menunjukkan wajah sedih seperti saat pertama kali tiba di rumah ayah dan ibunya. Mereka menyusuri jalan sambil berbincang sesekali. Tiara melihat ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Ia tidak pernah menyangka hingga akhirnya harus meninggalkan kota yang banyak memberikan kenangan untuk dirinya. Ia kembali mengingat ketika Bayu pertama kali mengungkapkan cinta dan perasaan kepadanya. Saat itu, dirinya masih duduk di bangku kuliah semester akhir, sementara Bayu menjabat sebagai direktur di perusahaan milik keluarganya. Aku ingin hubungan kita tidak hanya sebagai teman, Tiara. Bayu menggenggam tangan Tiara kala itu. Maksud kakak? Saat itu, Tiara masih memanggil Bayu dengan sebutan kakak. Aku ingin kamu menjadi orang yang istimewa untukku, menemani hari-hariku. Bersedialah menjadi pacarku, Tiara. Aku mencintaimu. Bayu dengan lembut mengutarakan cintanya kepada Tiara. Tiara juga memiliki perasaan yang sama dengan Bayu. Tidak menunggu lama, ia pun memberikan jawaban dan mengaku kalau dirinya juga mencintai laki-laki tersebut. Sejak saat itu, Bayu dan Tiara akhirnya resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Tiara merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki kekasih seperti Bayu. Setelah setahun menjalin hubungan, akhirnya dua insan tersebut merasa yakin melanjutkan jalinan kasih di antara mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. 4 tahun pernikahan mereka, semuanya masih baik-baik saja. Bayu dan Tiara tidak pernah mempermasalahkan buah hati yang belum hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Namun, saat akan memasuki usia perkawinan yang kelima, orang tua Bayu mulai ikut campur dalam hubungan mereka. Kapan kalian kasih mami momongan, Bay? Tia, pertanyaan Bu Sandra saat itu membuat hati Tiara tidak tenang. Doakan aja, Mi. Semoga keinginan itu segera terwujud. Bayu menenangkan ibunya kala itu. Hampir 5 tahun kalian menikah. Seharusnya mami udah menimang cucu, Bay. Mami iri lihat teman-teman yang sudah punya cucu. Iya, Mi. Bayu juga ingin secepatnya menjadi seorang ayah. Jangan-jangan Tiara nih yang bermasalah. Dalam keluarga kita, tidak ada yang selama ini belum hamil saat usia pernikahan udah berjalan beberapa tahun. Bu Sandra tidak merasa bersalah mengungkapkan hal tersebut di depan Tiara. Mami gak boleh nyalahin Tiara seperti itu. Dia juga sangat menginginkan kehadiran momongan dalam rumah tangga kami. Kamu selalu aja bela istri. Mami heran lihat kamu. Hampir 5 tahun nikah, kok gak hamil-hamil? Bu Sandra menggerutu, lalu pergi dari hadapan Bayu dan Tiara. Omongan mami, jangan diambil hati ya sayang. Anggap aja mami lagi ada masalah, jadi melampiaskannya ke kita. Aku yakin, suatu saat nanti kamu akan melahirkan anakku. Aku ingin anak laki-laki yang akan menjadi penerus keluarga ini. Bayu memberikan pengertian kepada Tiara agar tidak membenci Bu Sandra. Jika mengingat semua sikap Bayu saat awal pernikahan hingga pembelaan laki-laki itu terhadap dirinya, Tiara tidak menyangka kalau Bayu mampu mengucapkan kata cerai kepadanya. Selama ini, Tiara merasa kalau cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh pria itu benar-benar tulus. Kita udah sampai, sayang.
Suara Bularas mengagetkan Tiara. Tiara tidak menyadari kalau mereka telah tiba di bandara. Ia segera turun dari mobil, lalu diikuti oleh ayah dan ibunya. Setelah mengucapkan kata perpisahan, ia pun berlalu dari hadapan Pak Arif dan Bularas. Ia merasa sedih karena harus meninggalkan orang tua tercinta. Tetapi semua itu ia lakukan demi kebaikan dirinya dan sang buah hati. Hari ini sangat cerah, seperti hati Lisa yang merasa sangat bangga menjadi ratu di Istana Bayu. Kehidupan di masa lalunya dan sekarang sangat berubah drastis. Dulu, hidup di tengah keluarga yang serba kekurangan. Tetapi sekarang, bak Tuan Putri yang mendapatkan apapun yang ia inginkan. Hari ini, Bu Sandra meminta Lisa dan Bayu agar segera datang ke rumah mereka. Sejak Lisa dinyatakan positif hamil, sikap yang Bu Sandra tunjukkan makin peduli terhadap sang menantu. Seperti janji yang pernah Bu Sandra ucapkan sebelumnya, kalau ia akan memberikan apapun yang Lisa inginkan jika sudah mengandung anak Bayu. Ungkapan itu pun kini menjadi kenyataan. Bu Sandra benar-benar sangat memanjakan wanita yang diyakini telah hamil cucunya. Bu Sandra sering memberikan barang-barang mewah untuk Lisa. Dia juga tidak perhitungan dalam membantu keluarga menantunya tersebut. Kemewahan itulah yang membuat Lisa ingin sepenuhnya memiliki Bayu dan keluarganya tanpa ada penghalang. Oleh karena itu, Lisa tidak pernah merasa bersalah karena telah menyingkirkan Tiara dari kehidupan Bayu. Ia ingin menjadi satu-satunya wanita yang akan mendampingi hidup laki-laki itu, walaupun pernikahan mereka masih secara siri. Lisa tidak pernah mempermasalahkan itu, karena yang ada dalam pikirannya hanya ingin menikmati kekayaan keluarga Bayu. Perasaannya selalu berbunga-bunga karena kini dapat mewujudkan impiannya yang sejak dulu ingin menjadi istri seorang konglomerat. Lisa juga kian bahagia karena sekarang berada di rumah orang tua Bayu. Bu Sandra menyambutnya dengan semangat. Ia menghampiri wanita itu lalu mengusap perutnya. Oleh karena diperlakukan seperti itu, Lisa pun tersanjung dan terbuai. Mereka segera menuju meja makan, lalu menikmati menu makanan yang telah dihidangkan. Tiba-tiba terdengar suara panggilan masuk dari ponsel Lisa. Ia pun melihat layar dan terdapat nama Dani. Lisa bingung harus berbuat apa. Ia pun membatalkan panggilan tersebut. Namun, benda itu kembali mengeluarkan suara. Ternyata panggilan masuk dari nomor yang sama dengan sebelumnya. Lisa makin panik dan bingung. "Telepon dari siapa, sayang?" tanya Bayu. "Nggak tahu nih, Mas. Mungkin salah sambung atau orang yang ingin menawarkan sesuatu." Lisa memberikan alasan dengan kebohongan. "Angkat aja, sayang. Siapa tahu penting." Bayu memberikan saran. "Biarin aja, Mas. Nanti juga dia capek sendiri." Lisa tetap menolak untuk tidak mengangkat telepon dari Dani. Nada panggilan itu pun terdengar lagi. Bayu kembali memberikan saran agar Lisa menerima telepon tersebut. Akhirnya, wanita itu beranjak sedikit menjauh dari meja makan agar dapat berbicara dengan Dani. Ia tidak ingin jika suami dan kedua mertuanya mendengar pembicaraan mereka. "Kenapa kamu masih menghubungiku?" tanya Lisa dengan nada sedikit ditekan. "Karena aku tidak ingin berpisah denganmu." Jawaban yang Dani berikan membuat Lisa kesal. "Tapi aku udah gak butuh kamu lagi. Tapi aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu gak usah nekat. Kalau kamu masih tetap menghubungiku, aku akan blokir nomor kamu." Lisa memberikan peringatan kepada Dani. "Coba aja kalau berani. Aku akan semakin nekat untuk memberitahukan apa yang terjadi di antara kita
kepada suamimu dan keluarganya. Dani justru memberikan ancaman. Lisa makin bingung dengan apa yang Dani katakan. Ia tidak pernah memikirkan sebelumnya kalau laki-laki itu kini menjadi ancaman besar untuk dirinya. Ia tidak ikhlas jika harus kehilangan apa yang telah ia raih saat ini. Aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Lisa mencoba memohon kepada Dani, seperti orang memelas minta dikasihani. Siapa yang ganggu kamu, sayang? Lisa terkejut mendengar suara Bayu yang kini berada di belakangnya. Bagaimana reaksi Lisa mendengar suara Bayu?